dosa, dia tahu itu dosa, dia tahu hukum Taurat bicara ini, mencuri, membunuh dan lain sebagainya itu dosa. Dia masuk ke dalam dosa itu, dia tinggal nyaman dengan dosa itu. Itu membuat dia untuk nanti hidup dalam mau. Begitu. Tapi kalau dia tahu bahwa itu adalah dosa, bertobat, ya, segera bertobat. Begitu. Tapi Bapak kalau dia bertobat tapi nanti jatuh lagi, kemudian bertobat lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, bagaimana itu? Tetap bilang dia harus bertobat. Jangan sampai dia sudah bertobat, waktu dia bertobat langsung Tuhan datang jemput dia. Tapi kalau dia tidak bertobat pulsa habis. Jadi tanggung jawab. Tapi kadang juga ini Bapak, kalau mereka sudah tahu tentang itu, sudah tahu itu dosa, terus mereka kadang balik untuk bilang, kenapa kamu harus bicara saya juga sudah tahu firman. Itu mereka tahu, terus balik lagi. Nah, itu urusan dia. Jangan Tuhan. Sebagai anggota pengajar hanya menyampaikan. Dia mau berbalik, dia mau tidak. Karena waktu sampai penghakiman, karena ada kejadian di Kalimantan, ada bukan orang Kristen, encim itu, waktu dia mau mati itu, dia sesuai kesaksian, dia mati dia sampai ke atas terus dia mau masuk ke pintu satu, ada pintu bumi, dia mau masuk tapi malaikat bilang tidak, kau tidak boleh masuk ke sini. Dia bilang kenapa? Kau punya jalan itu di sana. Dia bilang tidak, saya mau masuk di sini. Tapi malaikat bilang ini, kau mendapat kemurahan. Kau kembali lagi ke bumi, kau harus menerima Yesus dulu. Dia tanya Yesus itu siapa? Tidak ada orang yang datang menyingkiri dia, tidak ada orang yang datang sampaikan sama dia tentang Yesus. Jadi di Kalimantan itu ada satu gereja Pentakosta, tidak ada jemaat di situ, tapi pendeta itu gembala itu dia terus berdoa di tempat itu. Nah, nenek yang mati ini, dia hidup kembali lagi, terus langsung dia minta dia dibaptis. Dia dibaptis, terus dia disuruh kasih tahu kepada semua keluarga untuk harus menerima Yesus. Setelah itu, 1 bulan setelah dia sampaikan sama mereka, dia dibaptis, 1 bulan kemudian, langsung malaikat datang jemput dia lagi. Malaikat datang jemput dia mati kembali lagi. Tapi dia sudah menerima baptisan. Dia sudah menerima Yesus Kristus. Begitu. Jadi akhirnya gereja itu menjadi penuh karena itu saudara-saudara keluarga semua masuk gereja itu. Jadi perkara tadi pertanyaannya mana dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Jawabannya tadi bahwa semua tadi dikatakan tahu bahwa semua pelanggaran dosa adalah maut. Berbuat dosa itu pasti maut, pasti mengalami kematian. Berbuat dosa pasti mengalami kematian. Ayat ini sudah menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang jenis-jenis dosa yang bagaimana, tidak ada. Seperti apa dosa? Tapi pokoknya berbuat dosa pasti maut. Sekarang di Yohanes lagi jelaskan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Berarti jawabannya adalah dosa yang mendatangkan maut adalah orang yang melakukan dosa ketika ditegur dia tidak mau bertobat, dia tetap melakukan dosa itu. Ya. Nah, sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut ketika ditegur dia bertobat, berarti dia tidak mengalami kematian, mengalami maut. Ya, benar. Ya, Bapak, saat memang ada ikuti ini yang model ayat Alkitab ini yang seringkali Muslim orang pakai itu untuk cara kita umat Kristen.